sallallahu sirah. Al-maqalatut tasi'atu wal isruna, maqalah yang ke-29. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufran. Kada hampir saja, al fakru apa kefakiran, ayyakuna akan menjadikan apa fakir, kufron itu sebagai kekufuran. Makalah ke-29 ini Tuan Syekh akan menjelaskan mengenai hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis yang berbunyi kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja sebuah kefakiran itu akan menjadikan sebuah kekufuran. Bagaimana tentang hadis ini? Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka bersabdalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Yu'minu mengimani, beriman al-abdu siapa seorang hamba, billahi dengan Allah. Wa yusallimu dan memasrahkan siapa hamba, al-umura pada berbagai macam perkara, kullaha semuanya perkara, ilaihi kepada Allah azza wa jalla. Wa ya'taqidu dan meyakini siapa si abdu, tashilar rizki kemudahan rizki, minhu dari Allah azza wa jalla. Tuhan saya mengatakan seorang itu harus beriman kepada Allah. Setelah dia beriman kepada Allah, dia harus memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Kemudian dia harus meyakini kemudahan rezeki itu betul-betul hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annama dan bahwasanya sesuatu asobahu yang menimpa apa ma'hu pada abdu, lam yakun tidak ada apa ma', lam yakun tidak ada apa ma' itu liyukhti'u untuk melangkah apa ma'hu pada al abdu, liyukhti'u untuk melangkah apa ma'hu pada al abdu, wa ma dan sesuatu akhta'ahu yang melangkah apa ma'hu pada al abdu, lam yakun maka tidak ada apa ma itu liyusibahu akan menimpa apa ma hu pada al abdu. Dia juga harus yakin bahwa apapun yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya, bahwa apapun yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak akan menimpanya. Begitupun sebaliknya, apapun yang Allah tetapkan pasti akan menimpanya. Apapun yang tidak ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya, meskipun dia lari dengan sekencang-kencangnya lari, usaha dengan semua usaha, pengaturan dengan semua pengaturan, kalau itu tidak ditetapkan oleh Allah, maka itu tidak akan terjadi. Pun sebaliknya, apapun yang Allah tetapkan kepada dia, maka itu pasti akan terjadi. Wa yu'minu dan hendaknya beriman siapa al-abdu biqaulihi azza wa jalla dengan firman-Nya Allah azza wa jalla, wa may yattaqillah dan barang siapa yattaqi yang bertakwa siapa man Allah kepada Allah, yaj'al maka menjadikan siapa Allah lahu pada man makhrajan jalan keluar, solusi, wa yarzuquhu dan memberikan rizki siapa Allahu pada man min haitsu dari sekiranya, la yahtasibu tidak mengira-ngira siapa man, wa man dan barang siapa ia tawakal yang bertawakal siapa man Allahi atas Allah, fahuwa maka adapun man itu, fahuwa maka adapun Allah, fahuwa maka adapun Allah itu hasbuhu pencukupnya si man. Lalu kata Tuan Syekh juga, engkau harus juga beriman, engkau harus mempercayai firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kalau engkau menyetor takwa kepada Allah, setorlah takwa kepada Allah. Engkau menyetor takwa kepada Allah,
maka Allah akan kasih dua. Yang pertama, semua urusan-urusanmu akan dikasih solusinya oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya urusan. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kalau engkau menyetor takwa, satu, Allah akan kasih jalan keluar, solusi terhadap apapun yang kau jadikan masalah. Yang kedua, kalau engkau menyetor takwa, rezekimu akan dikirim dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Rezeki itu kan datangnya ada dua. Ada yang min haitsu yahtasib, ada min haitsu la yahtasib. Rezeki itu ada yang dari arah yang sudah kita duga, ada dari arah yang tidak diduga-duga. Misalnya gajiannya setiap tanggal 5, setiap tanggal 5 gajian. Maka kita tahu tanggal 5 ini akan gajian. Nah, itu namanya rezeki yang diduga, rezeki yang sudah diduga. Ada proyek, kalau tembus akan dapat sekian, lalu proyek ini tembus, dapat. Itu namanya dari arah yang diduga-duga. Nah, orang yang nyetor takwa ini akan dikasih rezeki sama Allah dari yang tidak diduga-duga. Tidak ada dalam pikiran dia, tidak ada dalam rencana dia, bahkan tidak ada dalam rancangan dia, nggak ada. Kok tiba-tiba dikasih sama Allah, tiba-tiba datang. Nah, itu namanya min haitsu la yahtasib. Orang yang nyetor seperti itu. Pun orang yang menyetor ketawakalan, siapapun yang menyetor tawakal, pasrah kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukup bagi dia. Nah, kata Tuan Syekh, engkau harus meyakini betul. Engkau betul-betul harus meyakini firman Allah Ta'ala ini. Wa yaqulu dan berkata, siapa si al-abdu, siapa manusia hamba tadi, zalika demikian itu. Wa yu'minu dan dia harus beriman bihi dengan Allah. Wa yu'minu dan dia beriman bihi dengan Allah. Wa huwa sedangkan si abdu fi halil afiyati di dalam keadaan sehat. Fi halil afiyati di dalam keadaan sehat. Wal ginai itu bukan fa, itu gin. Fi halil afiyati di dalam keadaan sehat, wal ginai dan di dalam kekayaan. Wal ginai dan kekayaan. Summa kemudian ia betalihi menimpakan hu pada man Allahu azza wa jalla, siapa Allah azza wa jalla, bil balai dengan ujian, wal fakri dan kefakiran. Fayahuzu kemudian mengambil siapa man Fisu'ali di dalam meminta, berdoa. Fisu'ali di dalam berdoa. Wattadarru'i dan rendah hati. Fala yaksifu maka tidak menghilangkan siapa Allah. Fala yaksifuhuma maka tidak menghilangkan siapa Allah. Huma pada bala dan fakir. Anhu dari siman tadi. Ada orang yang percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, dia percaya dengan semua atas Allah. Dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kaya. Lagi sehat, lagi punya rezeki, dia yakin sama Allah. Tapi kemudian Allah kasih ujian kepada dia. Berupa sakit, berupa kemiskinan. Yang dulunya dia punya harta, dia percaya sama Allah. Tapi kemudian dikasih ujian sama Allah, dibangkrutkan dia sama Allah. Dimiskinkan dia sama Allah, dikasih ujian dia, dikasih kefakiran. Setelah dikasih kefakiran oleh Allah, dia lalu su'al wa tadaru, terus meminta kepada Allah, berdoa, rendah hati, memohon kepada Allah agar dia dikembalikan menjadi orang yang kaya, disehatkan lagi. Tapi fala yaksifuhuma anhu, tapi Allah enggak juga ngilangin itu. Udah berdoa seminggu nggak juga dikabulin, 2 minggu, 3 minggu, kata orang sedekah aja. Nanti kalau sedekah, nanti engkau akan dikayain lagi. Dia udah sedekah, enggak juga dikasih kaya lagi, enggak dibangkitin lagi sama Allah. Terus engkau kali ke orang tuamu, itu orang tuamu keramat. Terus kemudian langsung dia yang dulunya gak pernah ke orang tua, langsung dia ke orang tua, enggak juga tembus, enggak juga bikin dia kaya. Oh, engkau sholat kali sekian hari, sekian rakaat, dia sholat, enggak juga. Dia puasa, enggak juga. Fahina izin maka tatkala itu
ia tahaqqaqu jadi nyatalah qauluhu apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu akan membuat dia menjadi kufur. Dia udah dimiskinkan oleh Allah, dikasih ujian, dia sudah ikhtiar ruhaniyah terus jasmaniyah, dia zahir maupun batin, dia sudah berusaha tapi juga nggak dibangkitin sama Allah. Inilah jadi nyatalah apa yang disabdakan sang Nabi, hampir saja kefakiran itu membuat dia menjadi kufur. Faman, maka satu, ada orang talatofa yang memberi kelembutan Allah, siapa Allah, bihi dengan man, kusifa dibukakan, anhu dari man, ma apa sesuatu, bihi dengan ma, fa'adrokahu maka menemukan siapa si manhu pada ma, bil afiati dengan kesehatan, wal gina dan kekayaan. Ada orang ketika sudah dijatuhkan oleh Allah, ada orang, satu jenis yang pertama nih, ada orang yang Allah kemudian latif sama dia, berbuat latif sama dia, berbuat lembut sama dia, kasihan sama dia, Allah kasihan sama dia, maka kemudian Allah balikan lagi kesehatannya, Allah balikan lagi kekayaannya, wa yuwaffiquhu lisukri, wa yuwaffiqu dan memberi taufik siapa Allahu pada siman, lisukri untuk bersyukur, walhamdi dan memuji, wasanai dan menyanjung, wayudimu dan terus menerus, lahu pada man zalika apa demikian itu apa? Dia kembali lagi menjadi sehat, kembali lagi dia menjadi kaya, ilal liqai sampai hari akhir. Ada orang yang pertama tadi, ada orang yang pertama ketika dia sehat, dia kaya, kemudian dia beriman, lalu diuji sama Allah, dikasih dia sakit, dikasih dia kemiskinan, lalu kemudian dia berdoa, dia memohon kepada Allah, lalu kemudian Allah kasihan sama dia, Allah bersifat latif sama dia, maka kemudian dibalikin lagi sama Allah kekayaan dia, dibalikin lagi kesehatan dia, dan Allah kasih taufik kepada dia berupa semakin bersyukur dia, semakin memuji dia kepada Allah sampai hari akhir. Itu satu jenis orang tuh. Yang kedua, waman dan ada orang yurid yang menghendaki, waman dan barang siapa yurid yang menghendaki siapa Allah, fitnatahu menguji dia, fitnatahu menguji dia, menguji siman, yudimu maka melanggengkan, yudimu maka melanggengkan, balauhu apa ujiannya siman, wa fitnatuhu dan fitnahnya man, wa fakruhu dan kefakirannya man, fayaktau maka jadi terputuslah, anhu dari man, madadu imanihi apa tali keimanannya si man, fayakfuru maka jadi kufur siapa man, bil i'tiradi dengan menentang, watuhmati dan menuduh, lahu pada Allah azza wa jalla, wasaki dan ragu-ragu, fi wa'dihi di dalam janjinya Allah, fayamutu maka matilah dia, kafiron sebagai orang kufur, billahi dengan Allah azza wa jalla, jahidan yang menentang, li ayatihi pada ayat-ayatnya Allah, wa mushiton dan yang benci, ala rabbihi atas Tuhannya siman. Ada orang yang Allah kehendaki udah kaya, dia beriman dulu, rajin ibadahnya, punya harta, punya kekayaan, punya kesehatan, lalu kemudian Allah fitnah dia, Allah uji dia, menjadi miskin dia, menjadi tidak punya apa-apa dia, lalu fakirnya dia, ujiannya dia dilanggengkan sama Allah, dia udah kemana-mana, udah usaha apa saja, semua yang dibilangin oleh para ustadz, para kiai, semuanya dilakuin sama dia.
Semua yang katanya dijanjikan ini, kalau engkau sedekah akan diganti sekian. Kalau engkau sholat duha akan dikasih begini. Kalau engkau baca waqiah akan dikasih begini. Kalau engkau ke orang tua akan dikasih gini. Semuanya udah dilakuin sama dia. Tapi memang Allah ini ingin menguji dia sampai hari akhir. Maka terputuslah imannya dia. Nggak kuat dia. Terputuslah imannya dia, tali imannya dia. Maka jadi kufur dia kepada Allah dengan menentang, bahkan menuduh. Apa katanya kalau begini bisa kaya tapi kagak kaya-kaya? Apa katanya kalau sodakoh bisa bikin kaya? Mana kagak dibalik-balikin juga ini? Mana kalau katanya kalau orang tua itu bisa manjur? Mana? Dan menuduh Allah. Mana Allah? Katanya maha mendengar, kok enggak begini-gini juga, kok kagak dikabul-kabulin juga. Lalu dia mati. Berarti dia mati masih dalam rangka kufur. Kafirnya bukan kafir keluar agama, bukan. Kufur dia, ingkar dia terhadap Allah. Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan jahid, menentang. Dah, gak usah begini-ginian. Dulu saya kagak rajin-rajin buat ibadah, rezeki saya lancar banget. Sekarang ibadah saya tambah rajin, kok malah tambah hancur rezeki saya. Udah gak usah ibadah-ibadahan saya mah. Dulu kagak zikir-zikiran, lancar-lancar aja rezeki saya. Sekarang udah zikir-zikiran terus, malah hancur ekonomi saya. Begitu akhirnya udah perek, kagak ada gitu-gituan lagi. Menentang, mati dia. Meninggal dia. Berarti meninggal dalam posisi orang yang sedang kufur, mengingkari Allah, menentang rezekinya, menentang ayatnya Allah, menuduh, bahkan menuduh nih, tuhmah, menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu sama janjinya Allah. Matilah dia dalam keadaan seperti itu. Wa ilaihi dan kepada man, orang tadi asaro, memberi isaroh. Rasulullah, siapa Rasulullah SAW. Inilah yang diisyaratkan oleh baginda Nabi dalam sabdanya, inna asad dan nasi, sesungguhnya paling dahsyatnya manusia. Inna asad dan nasi, sesungguhnya paling dahsyatnya manusia. Apanya? Azabnya. Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Siapa orang yang paling dahsyat azabnya nanti di hari kiamat? Rojulun, seseorang, kata Nabi, jamaah yang mengumpulkan, Allahu, siapa Allah, lahu pada siman, baina fakri, itu kurang fakri, kurang kalimat fakri itu, baina fakri dunia, fa kopro, baina fakri dunia, orang yang Allah kumpulkan, baina fakri dunia, di antara kefakiran dunia, wa azabil akhirati, dan azab akhirat. Kalau bahasa kitanya, di dunia dia miskin, di akhirat dia sengsara. Nauzubillah min dzalik. Ini kata Nabi, orang yang nanti paling dahsyat azabnya adalah orang yang Allah kumpulkan dia, orang yang Allah kumpulkan di antara kefakiran dunia dan azab dunia. Udah miskin, gak punya uang, kagak beriman lagi. Di dunia dia sengsara, di akhirat dia sengsara. Itu kata Nabi, sesengsara-sengsaranya orang nanti di akhir. Mendingan ya di dunia ya sengsara, miskin, tapi nanti di akhirat kaya raya. Ada yang begitu. Kenapa? Karena Allah gak percaya kalau orang itu dikasih kaya di dunia. Ini orang kagak kuat. Kalau dikasih duit di dunia nggak kuat ini. Udah nanti aja ya, sabar. Paling hidupmu tinggal 10 tahun lagi. Udah sabar-sabar dulu. Nanti di akhirat kekal, gitu kan? Nanti di akhirat kekal nanti, gitu ya. Jadi daripada engkau 10 tahun ini, kemudian Allah kasih rezeki, tapi 10 tahun sisa umurmu karena kamu dapat rezeki banyak, hancur ibadahmu 10 tahun ini sebelum kau mati. Udah, saya sayang sama kamu. Udah, tenang-tenang dulu ya. Nanti aja mobilnya nanti aja di surga dapatnya ya, jangan di sini. Gitu. Itu kan tawaran Allah sih sebenarnya, gitu ya. Nah, itu yang kata Nabi. Nauzubillahi min zalik, kami berlindung kepada Allah min zalika, dari demikian. Wa huwa, dan adapun siman tadi,
itu al-faqru adalah kefakiran. Wahwa dan adapun itu hadis al-faqru sebuah kefakiran. Al-munsi yang bikin lupa, yang bisa melupakan. Al-munsi yang bisa melupakan. Allazi ta'azza yang memohon berlindung. Allazi ta'azza yang memohon berlindung minhu darinya. Minhu dari allazi an-nabiyyu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang kedua, kalau yang dari pertama dia dimiskinkan, dia dibikin sakit, tapi kemudian Allah naikin lagi sampai dia meninggal. Dia ketika dinaikin lagi, dia tambah syukur, tambah memuji kepada Allah. Orang yang kedua, dia kaya raya, dia orang baik, orang yang mampu, dimiskinkan oleh Allah, tapi kemudian itu membuatnya menjadi kufur. Nah yang ketiga, warrajulus salisu, itu bukan sani itu, as-salisu. Bukan asani, as-salisu. Warrajulus salisu, dan orang yang ketiga, huwa adapun rajulus salis, itu allazi orang aroda yang menghendaki Allah azza wa jalla. Siapa Allah azza wa jalla? Menghendaki apa? Istifaan, pilihan, wajtibaahu, dan ya pilihannya Allah. Yang ketiga, orang yang Allah kehendaki menjadi orang pilihannya Allah. Waja'alahu, dan menjadikan siapa Allahu pada rajul min khawasihi, dari orang khususnya Allah. Wa ahbabihi, dan kekasih-kekasihnya Allah. Wa akhillaihi, dan ya juga kekasih-kekasihnya Allah. Wa warisi anbiyaihi, dan pewaris nabi-nabinya Allah. Wa sayyidi auliyaihi, dan pangeran wali-walinya Allah. Wa min uzamai ibadi, dan dari orang agung-agung hambanya Allah. Wa ulamaihim, dan dari ulama-ulamanya hamba. Wa hukamaihim, dan para ahli hikmahnya hamba. Wa sufa'aihim, dan orang yang memberi syafaat kepada hamba. Wa sayyihim, dan gurunya, syekhnya hamba. Wa matbu'ihim, dan orang yang diikuti oleh para hamba. Wa muallimihim, dan muallimnya, pengasuhnya, pengajarnya si mereka hamba. Wa hadihim, dan petunjuk bagi hamba. Ila maulahum, kepada Tuhannya hamba. Wa mursyidihim, dan orang yang menunjukkan kepada mereka. Wa mursyidihim, dan mursyidnya mereka. Ila sabilil huda, ke jalan petunjuk. Wajtinabi subulil roda, wajtinabi subulil roda, dan menjauhi jalan-jalan yang jelek. Orang yang ketiga, orang yang Allah kehendaki untuk menjadi pilihan Allah. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang khususnya Allah. Orang kekasihnya Allah, pewaris nabinya Allah, pangerannya, walinya Allah. Yang Allah kehendaki menjadi orang yang agung dari sisi-sisi hambanya Allah. Orang yang Allah kehendaki menjadi ulamanya orang, hukamanya, syufa'anya, syekhnya, matbu'nya, mu'alimnya, hadinya, mursyidnya. Orang ini kehendaki seperti ini, fa'arsala, itu lam itu bukan kaf. Fa'arsala, maka mengutus siapa Allah. Fa'arsala, maka mengutus siapa Allah, ilaihi, kepada man, kepada rajul asalis, ilaihi, kepada orang tadi, jibalas sobri, segunung kesabaran. Wa biharor ridho, samudra keriduan. Wa biharor ridho, samudra keriduan. Wal muwafaqati, dan kepatuhan. Wal gina, dan kecukupan. Fi qadaihi, di dalam ketentuan Allah. Wa fi'lihi, dan perbuatannya Allah. Orang ini diuji sama Allah. Lalu kemudian dia terus menghadap Allah. Dia terus mendekat kepada Allah. Dia mohon kesabaran oleh Allah. Dia mohon petunjuknya Allah. Semakin dia diuji, semakin mendekat dia kepada Allah. Semakin gak dikabulin doanya, semakin banyak dia zikirnya. Semakin dia gak dikabulin permohonannya, semakin banyak sholatnya dia. Semakin banyak zikirnya dia. Maka kemudian orang ini yang dipilih sama Allah, menjadi kekasihnya.
Kemudian orang ini diutuskan oleh Allah, dikirim oleh Allah segunung kesabaran, samudra kerelaan. Sehingga apa yang terjadi sama dia sudah tidak ada lagi kerisauan, sudah tidak lagi merasa fakir, tidak lagi merasa susah, tidak lagi merasa senang, tidak lagi merasa sulit, tidak lagi merasa mengeluh. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan, sudah diutus oleh Allah segunung kesabaran, samudra keriduan. Summa yudrikuhu, kemudian memberikan siapa Allahu pada dia bijazilil atoi, dengan anugerah pemberian, bijazilil atoi, dengan anugerah pemberian, dengan anugerah pemberian. Wa yad'u, dan dia selalu berdoa Allah kepada Allah fi ana ilaili, di sepanjang malam, wa atrafin nahari, dan sepanjang siang, fil jalwati, di waktu ramai, wal khalwati, dan di waktu sepi, fi zohirati, di waktu yang nampak, marotan sesekali, wa fil batini, dan di dalam waktu yang tidak terlihat, ukhra, sesekali, bi anwa'il lutfi, dengan berbagai macam kelembutan Allah, bi anwa'il lutfi, dengan berbagai macam kelembutan Allah, wa fununil jazabati, dan bagian-bagian jazab, ditarik oleh Allah, jazab, fayat tasilu, maka bersambung siapa siman lahu pada itu, lahu pada Allah, fayat tasilu, maka menyambungkan siapa Allah lahu pada siman, zalika, pada demikian itu, demikian tadi kelembutan Allah itu, ilahinil liqa, sampai masa perjumpaan. Orang ini sampai meninggal tetap diberikan kesusahan sama Allah, diberikan kefakiran sama Allah. Tapi dia tidak merasa fakir. Dia tidak merasa susah. Dia tidak merasa galau. Kenapa? Karena dia sudah diberikan banyak hal oleh Allah. Meskipun tidak lagi berupa dunia, tapi dia punya ketenangan yang jauh, ketenangannya itu daripada saat dia punya harta. Dia punya kesahadatan, kemusyahadah. Dia punya kedekatan dengan Allah. Dia punya kesadaran yang lebih kuat kepada Allah. Ketenangan hidupnya, ketenangan hatinya kepada Allah jauh dari sebelum dia, dari saat dia mempunyai harta. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dijadikan kekasihnya Allah. Makanya orang-orang kayak para nabi, para aulia, rata-rata secara ekonomi, secara zohir nggak kaya raya. Kalau kita lihat secara pakai mata telanjang ya, kita lihat pakai mata zohir, nggak ada yang kaya. Nggak ada yang kaya. Meskipun kalau dia kaya kalau dia mau kaya dia bisa gitu. Tapi tidak mau dia, tidak sampai ke sana dia. Lihat para nabi-nabi, bahkan baginda Rasulullah SAW, ya itu aja sudah yang beliau punya secara materi. Apa berarti Rasulullah itu miskin? Kan enggak. Para wali juga banyak yang seperti itu. Tapi ada juga beberapa nabi dan beberapa wali yang kaya raya, kelihatannya secara zuhir kaya raya kelihatannya, tapi sesungguhnya dia merasa nggak punya itu. Dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kaya raya dia. Dia punya 40 onta yang jarang ontanya ini. Lalu kemudian ada orang sakit, orang Nasrani sakit, lalu kemudian butuh ati ontanya Tuan Syekh. Yang kagak ada itu atinya itu kecuali di ontanya, di kudanya. Tuan saya punya kuda 40 yang atinya itu cuma ada di situ jenisnya. Disembelih setiap hari kuda itu untuk diambil hatinya itu. 40 kuda. Kuda itu kira-kira berapa harganya kalau zaman sekarang? Ya kendaraan yang paling cepat saat itu kan cuma kuda. Ya mobil lah, taruhlah Avanza. 150 juta lah kalau harga kita sekarang. Ya dikali 40 setiap hari dia itu. Sembelih, sedekahin. Lah itu tandanya dia nggak punya apa-apa terhadap itu.
Kalau orang merasa dia punya harta, lalu kemudian mendekap hartanya, berat untuk ngeluarin itu. Tuan Syekh Abu Hasan Asyazili tidak pernah pakai baju 2 kali dalam baju yang sama, nggak pernah. Beli baju baru dipakai, setelah itu kasih. Beli baju pakai, ada orang minta dikasih. Nggak pernah Syekh Abu Hasan Asyazili pakai baju 2 kali yang sama, itu nggak pernah. Saking kayanya dia. Saking kayanya. Tapi dikasih terus. Saking kayanya dikasih terus dia itu. Karena Tuan Abu Hasan Asyazili ini itu pembantunya aja 15 pembantunya itu. Pembantunya yang ini aja sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri gitu. Kaya raya. Tapi nggak merasa kalau itu kaya gitu. Karena dia punya zat yang lebih kaya. Nah, jenis orang yang ketiga ini, ketika dia diberikan kefakiran oleh Allah, diuji sama Allah, kemudian dia tetap tabah, tetap sabar, lalu kemudian Allah mengangkat dia sebagai kekasihnya, karena dia Allah melihat ini orang-orang benar-benar tulus. Semakin dibikin susah, semakin banyak zikirnya. Semakin dibikin miskin, semakin banyak sholatnya, semakin banyak baca Qur'annya. Disusahin lagi sama Allah, dimakin banyak lagi. Ini kan Allah lama-lama kan gak tega nih orang, gua kasih susah malah tambah banyak ini gitu. Kemudian Allah jadikan dia kekasihnya. Lalu kemudian orang yang dijadikan kekasihnya ini sampai akhir hayatnya secara hati udah gak punya apa-apa. Karena dia cuma punya Allah. Secara materi ada orang para nabi yang secara materi memang tidak punya apa-apa. Seperti baginda Rasulullah. Tapi ada juga nabi atau para wali yang secara materi dia punya apa-apa. Dia punya apa-apa, tapi tidak merasa itu punyanya dia. Nah, 3 inilah yang kata Tuan Syekh jenis orang dari hadis kadal fakru ayyakuna kufron. Allah mudah-mudahan memberikan kita kekuatan lahiriah batinnya, amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat-sahabat sekalian, para jamaah, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas hikmah para jamaah sekalian, baik yang membaca langsung maupun yang tidak membaca langsung, atas 4 bulanan dari anaknya guru kita, orang tua kita Ustadz Haji Hamzah, yaitu putri beliau Imas Kholilah Wati yang kemarin baru 4 bulanan dan teman-teman sudah berkhidmat untuk ngiringin ketentuan Allah yang 4 bulan ini dengan membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan buat sahabat-sahabat semua dan juga kebaikan untuk putri beliau Imas Kholilah Wati. Mudah-mudahan Allah sudah takdirkan menjadi anaknya menjadi orang yang soleh atau yang solehah, orang-orang yang menjadi panutan, orang-orang yang kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ihsannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa la ghaliba illallah wa la yufawwitu haribu minallah wa huwal hayyul qayyum. Nu'izu hazal hamdal baligh arba'at ashurin billahi latifil hafiz allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was shahadati war rahmanur rahim. Wa
u'izuhu bi kalimatillahi tammati wa bi asma'ikal azimati wa ayatil karimati wa hurufihal mubarakati min syarril insi wal jan wa min makril laili wan nahar wal awani wa min jamil fitani wal balaya wal isyan wa min syarrin naffasati fil uqadi wa min syarri hasidin iza hasad. Allahumma ja'alhu waladan salihan kariman kamilan akilan aliman nafi'an mubarakan halima. Allahumma zayyinhu bi zinatil akhlaqil karimah wa suratil jamilah zil haibati wal hayatil malihati war ruhi alal fitratil jazilah. Allahumma aktubhu fi zumratil ulama'is salihin wa hamalatil qur'anil amilin warzuqhu amalan yuqaribu ilal jannah ma'an nabiyina ya akramal akramina wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqhu wa ummahu fi ta'atikal maqbulah wa zikrika wa sukrika wa husni ibadatikal mardiyah wahfazhu minas sakti wan naqsi wal illati wal kasali wal khilqati al mazmuma hatta wada'athu ummuhu ala sihatin wa afiyatin wa suhulatin wa yusratin min ghairi maradin wa ta'abin wa usratin bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah